kesempatan dalam kajian Bulughul Maram yang insya Allah setiap pekannya kita lakukan di hari Sabtu pada sholat subuh. Semoga kita yang lakukan hari ini mendapatkannya pahala. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga sholawat salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk memulai kajian ini kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Abdul Rosid sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kebetulan insya Allah akan menggantikan Ustadz Ardawi. Yang Ustadz Ardawi mungkin Pak Cep, suaranya putus deh kayaknya. Oh iya, sinyalnya putus. Dan mohon izin saya lanjutkan ya. Tadi sudah disampaikan Pak Cep, insya Allah akan bersama Ustadz Abdul Rosid untuk kajian kitab kita pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Rosid, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Kawan terdengar? Terdengar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pada kajian Bulughul Maram pada bab al-wasiyah dan al-wadi'ah. Itu bab tentang wasiat dan titipan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita awali dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang al-wasaya atau wasiat. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, wasiat adalah sesuatu tamlikun mudhafun ila ma ba'dal maut. Jadi sesuatu ataupun pesan ya, yang dilaksanakan setelah sepeninggal seseorang. Maka ini disebut dengan wasiat. Maka kalau wasiat dilaksanakan sebelum kematiannya, maka ini adalah tidak bagian dari wasiat. Maka wasiat itu adalah sesuatu titipan yang disampaikan kemudian dilakukan setelah sepeninggal orang yang memberikan wasiat. Dan ini juga masih lanjutan dari bab waris ya, waris, dan terkait dengan hal-hal yang memang keterkaitan dengan hal-hal yang berkaitan tentang masalah warisan. Dan salah satu yang
berkaitan tentang masalah waris adalah wasiat. Karena sesungguhnya harta yang dibagi ataupun diselesaikan setelah sepenanggal ahli ya, atau si mayit itu adalah dua hal. Yang pertama adalah warisan, ya, yang kedua adalah wasiat. Maka kalau misalnya warisan dibagi sebelum meninggalnya seseorang tersebut, maka itu adalah bukan warisan, gitu ya. Dan atau sesuatu yang dilaksanakan, gitu ya, pesan sesuatu yang dilaksanakan sebelum meninggal, ya, seseorang, gitu ya, yang memberikan pesan itu, maka itu juga bukan disebut dengan wasiat. Maka wasiat atau warisan itu adalah dilaksanakan setelah, ya, meninggalnya ataupun setelah sepeninggal orang yang memberikan wasiat tersebut, ya, atau harta yang dibagikan setelah sepeninggal seorang mayit. Nah, ini disebut dengan waris dan juga disebut dengan wasiat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ma haqqu mri'in muslimin law syai'un yuridu an yusiya bihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis ini menjelaskan tentang hak seorang Muslim, ya, terhadap sesuatu itu yang hendak dia wasiatkan, ya, dan wasiat itu, ya, dan di sini disebutkan fihi yabitu lailataini, katanya. Jadi sampai bermalam 2 hari, illa wasiyatuhu maktubatun indah. Dan hendaklah wasiat itu, ya, tertulis di sisinya. Jadi di sini para ulama di sini jumhur ulama menjelaskan tentang istihbab atau sunnahnya memberikan wasiat, gitu ya. Dan jumhur ulama termasuk al-madzahibul arba'ah mengatakan, ya, bahwasanya wasiat itu hukumnya sunnah. Tetapi terkadang wasiat itu menjadi hukumnya wajib. Kapan menjadi wajib wasiat itu? Idza kana alaihi haqqun wa ma'ahu mal. Ketika, ya, dia mempunyai hak ataupun dia mempunyai hak terhadap harta, ya, dan atau dia mempunyai titipan orang lain, atau dia mempunyai hutang. Maka kalau dia punya hutang, maka wajib hukumnya dia memberikan wasiat di akhir hayatnya. Artinya segera untuk anak-anaknya menitipkan wasiat tersebut, dari sisa harta yang dia punya maka hendak dibayarkan kepada, ya, orang yang pernah dia hutangi. Atau dia punya titipan, maka hukumnya wajib dia sampaikan, gitu ya. Atau dia mempunyai harta dan kemudian dia, ya, mempunyai hak terhadap harta tersebut. Maka di sini, ya, wajib hukumnya kata para ulama, kata madzhabul arba'ah, dia untuk memberikan wasiat. Dan kalimat fihi yabitu lailatain, maka wasiat itu tidak boleh, artinya lebih, ya, berhinggap, ya, kepada ahli warisnya ataupun kepada orang yang diberikan wasiat itu lebih daripada 2 hari. Tetapi di sini para ulama mengatakan hadza laisa litahdid. Ini bukan batasan. Artinya bukan artinya kalau lebih dari 2 hari, ya, wasiat itu tidak dilaksanakan. Tidak. Tetapi di sini kata para ulama anjuran, ya. Seharusnya sesegera mungkin wasiat itu ditunaikan. Kalau bisa tidak boleh lebih dari 2 hari. Atau dalam riwayat yang lain, la yatazawwaju an salat, gitu. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Artinya ini anjuran bagaimana kita untuk menunaikan sebuah wasiat itu. Kemudian wa wasiyatuhu maktubatun indah. Hendaklah wasiat itu ditulis, kata Rasulullah. Artinya ditulis, ya, kemudian betul bahwasanya itu adalah wasiat dari, ya, si mayit.
Atau dalam arti yang lain kata para ulama, maktubatun indah, walaupun dia tidak menulisnya, minimal ada saksi ya yang menyaksikan tentang wasiat tersebut. Gitu ya. Maka di sini kata para ulama hendak ada saksi ataupun ya ada tulisan yang memang si mayit itu memberikan wasiat kepada ahli waris. Maka di sini ya, penjelasan tentang masalah bagaimana terkait dengan wasiat dan juga pelaksanaan ya, tentang wasiat tersebut. Maka di sini para ulama menjelaskan fal masyhud biha muttafaqun alaih walau lam takun maktubah. Jadi disepakati oleh para ulama bahwasanya walaupun wasiat itu tidak ditulis, kalau semisalnya ada saksi gitu ya, dan saksi itu disepakati dan dipercaya gitu ya, maka itu wasiat itu harus dilaksanakan gitu ya, maka harus dilaksanakan. Dan wasiat si mayit terhadap ahli warisnya ataupun orang yang diamanahkan, maka hendaklah ahli waris itu menyampaikan wasiat tersebut. Dan wasiat itu berbagai macam gitu ya. Ada wasiat sebagaimana yang sering diwasiatkan adalah biasanya harta gitu ya. Contoh misalnya jika saya meninggal tolong ya kasihkan berikan rumah ini untuk si fulan gitu ya. Atau misalnya ketika saya meninggal tolong harta ini sedekahkan ke lembaga ini. Maka ini adalah wasiat-wasiat yang harus segera dilaksanakan oleh siapa? Oleh ahli waris. Bahkan hal-hal yang disegerakan kata para ulama ketika meninggalnya mayit selain membayar hutang adalah ya menunaikan wasiat ya wasiat wasiatnya si mayit ya yang harus segera dilaksanakan oleh ahli waris. Ya. Maka wasiat itu tidak boleh ditunda-tunda. Maka kalimat tadi ya bahwasanya wasiat itu tidak boleh bermalam lebih dari 2 hari dalam hadis ini, bahwasanya maksudnya adalah bukan tahdid, bukan pembatasan sampai 2 hari, tetapi di sini sebuah anjuran dan harus disegerakan dalam penunaian wasiat tadi. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya hadis yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ana zu malin." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, saya ini punya harta," katanya. "La yarithuni illa ibnatun li wahidah." Dan tidak ada yang mewarisi ya harta ini kecuali putri saya yang satu-satunya. Artinya beliau punya putri satu-satunya. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Afa atasaddaqu bi thuluthi mali?" Apakah boleh aku menyedekahkan ya, harta ke ini 2/3-nya? 2/3 itu lumayan banyak gitu ya, hampir seluruh hartanya. Dan niat Sa'ad bin Abi Waqqas kenapa? Karena ketika meninggal gitu ya, artinya putrinya itu tidak tidak memiliki harta itu semua gitu ya, tetapi bagian dari seorang wanita kalaulah dia tidak 1/2 gitu ya, kalau tidak ada yang muasibnya ya, maka kemudian harta itu akan dimiliki oleh mungkin oleh saudaranya dan sebagainya. Dan beliau menginginkan harta itu untuk disedekahkan ya. Dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh aku menyedekahkannya 2/3-nya, gitu ya, 2/3 dari hartaku. Kemudian kata Rasulullah SAW, qala nggak boleh, ya, tidak boleh menyedekahkan hartanya itu 2/3. Artinya wasiat untuk disedekahkan. Qultu afatasaddaqu bi syatrin, ya, apakah boleh aku menyedekahkannya setengahnya, ya, setengahnya, nisfunya. Kemudian kata Rasulullah SAW, qala nggak boleh. 1/3 enggak, 2/3 enggak boleh, ya. Kemudian setengahnya juga tidak boleh. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, qultu afatasaddaqu bi thuluthihi. Apakah boleh aku menyedekahkannya 1/3-nya saja? Kemudian kata Rasulullah SAW, qala ats-thuluts wa thulutsu katsir. 1/3
Dan sepertiga itu banyak, kata Rasulullah. Innaka, kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya engkau antadzara warathataka aghniya khairan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, ya, dibandingkan antadzarahum alatan, ya, dibandingkan engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, yatakaffafunan nas, dan mereka kemudian, ya, dalam kondisi fakir atau miskin itu meminta-minta kepada orang. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ya memberikan sebuah nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan juga kepada kita agar kita meninggalkan keluarga kita itu, ya, dalam keadaan ketercukupan. Ya, kalau kita kaya, maka jangan sampai kemudian, ya, harta itu semuanya disumbangkan atau disedekahkan, kemudian meninggalkan kepada keluarga itu dalam kondisi, ya, tidak mempunyai apa-apa. Kenapa kata Rasulullah SAW, ya, dan sesungguhnya jika kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan kaya, artinya kita meninggalkan warisan yang banyak, gitu ya, itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, dibandingkan kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan miskin, gitu ya. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan ini yang dijadikan ataupun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika salah satu doa, ya, apa namanya, salah satu doa para anbiya, gitu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan, ya, antadzarahum, meninggalkan generasinya itu di'afa, gitu ya, artinya generasi yang lemah, artinya lemah dalam kondisi juga ekonomi, gitu ya, lemah dalam kondisi keimanan juga, gitu kan. Artinya kita bagaimana seorang muslim ini, ya, betul meninggalkan keluarga kita. Auzubillah kalau kita meninggal, ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan miskin. Dan bagaimana Nabi SAW, ya, mengingatkan kepada kita jangan sampai kemudian karena ada sebagian orang, gitu ya, yang pelit terhadap keluarganya, gitu ya. Padahal kita, gitu ya, menafkahi keluarga itu adalah bagian dari sedekah yang dicatatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kata Nabi SAW, yatasaddaq alal miskin, bersedekah kepada orang-orang miskin itu dapat satu pahala. Sedangkan sedekah kepada kepada keluarga, ya, kepada keluarga, kata Nabi SAW, falahu thauban, dan dia mendapatkan dua pahala, gitu ya. Pahala sedekah dan juga pahala menyambung tali silaturahim. Jadi ini bagaimana, ya, nasihat Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya di sini para ulama sepakat, ya, wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ya, wasiat itu kata para ulama tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ya, maka di sini disyariatkan, ya, wasiat itu sepertiga saja. Dan lebih utamanya lagi, kata para ulama, aula ayyangqasu anhu. Dan lebih utama lagi, wasiat itu kurang dari sepertiga. Ya, itu yang bagus katanya. Ya. Jadi tidak boleh lebih daripada itu. Ya. Dan dan kemudian bagaimana kalau semisalnya wasiat sepertiga semisalnya oleh orang tuanya, kemudian oleh ahli warisnya ditambahkan, gitu ya. Misalnya dari total jumlah hartanya, misalnya di total hartanya 1 miliar misalnya. Kemudian kata orang tuanya wasiat, nanti sepertiga hartaku ini tolong berikan kepada fakir miskin atau kepada lembaga fulan, gitu ya, atau kepada yatim piatu dan sebagainya. Maka setelah dilaksanakan misalnya, gitu ya, artinya sepertiga hartanya 300 juta contohnya. Tetapi anak ini melihat bahwasanya ada maslahat untuk ayahnya, kemudian mereka berikan, misalnya disepakati diberikannya bukan 300 juta tapi 400 juta, artinya lebih dari sepertiga. Maka di sini apakah boleh apa tidak? Maka kata para ulama, kalau ahli warisnya itu yang menambahkan sahhat wasiyah bil akta, maka para ulama mengatakan wasiatnya sah, gitu ya. Artinya sebagaimana ini
bertolak belakang dengan dengan ta'rif atau definisi dari wasiat itu sendiri gitu ya. Tapi ada istisna di sini para ulama, kalau lebih katanya dibolehkan kalau disepakati ya oleh ahli waris, karena yang diberikan itu adalah haknya ahli waris gitu ya. Dan itu adalah min babil khair, adalah salah satu pintu kebaikan anak-anaknya untuk ayahnya ya. Nah, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena ahli waris ini adalah pemilik sah dari 2/3 dari harta peninggalan ayahnya tadi. Jadi kalau misalnya dia mau tambahkan itu, dan itu adalah hak seorang anak terhadap harta dirinya, ya, terhadap harta warisan ayahnya. Jadi tambahan ini tidak mengapa. Tetapi kalau tidak terpenuhi dua hal tadi, yaitu ahli waris yang menambahkan dan disetujui dengan seluruh para ahli waris, maka tidak boleh gitu ya. Kita tambahkan sendiri gitu dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya, ini terkait dengan ya warisan atau wasiat yang disampaikan kepada penerima dari wasiat tersebut. Kemudian hadis yang lain ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini terkait tentang orang yang meninggal tidak tidak memberikan wasiat ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, inna ummi uqtilat. Ya. Sesungguhnya ibuku itu telah meninggal. Uqtilat nafsuha wa lam tusi. Dia sudah meninggal, kemudian beliau tidak memberikan wasiat. Ya. Karena mungkin mati ataupun meninggal dalam keadaan mendadak. Artinya biasanya orang yang meninggal mendadak kecelakaan gitu ya, atau disebabkan oleh mati yang tiba-tiba gitu ya, itu mereka belum memberikan wasiat, baik ditulis ataupun tidak ditulis. Maka di sini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam itu mensyariatkan ya, hukumnya mubah, hukumnya sunnah gitu ya, untuk kita menuliskan wasiat. Artinya kita wasiatkan baik itu tidak ditulis, tetapi harus ada saksinya, maka ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita punya hutang gitu ya, atau kita punya titipan, baik itu titipan wakaf gitu ya, atau titipan apapun ya, maka ini harus kita, hukumnya wajib kata para ulama untuk memberikan wasiat kepada ahli waris. Nah, kemudian kata laki-laki tersebut mengatakan kepada Rasulullah, ya, sesungguhnya ibuku meninggal, ya, meninggal dalam keadaan mendadak, katanya walam tusi, dan dia tidak memberikan wasiat. Dan wa dzunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan aku kira kalau dia berbicara, kalau dia ngomong katanya, dia berbicara akan memberikan wasiat untuk bersedekah, supaya aku bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku ini mendapatkan pahala jika aku ya, bersedekah untuknya? Kemudian kata Nabi SAW, qala na'am. Kata Nabi SAW, iya, gitu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dan ini adalah dalil ya, bagi sebagian para ulama yang mengatakan ya, bahwasanya sedekah gitu ya, untuk ahli mayit yang tidak mewasiatkan kepada kita itu sampai. Ini sampai. Jadi kalau kita sedekah untuk ayah kita yang sudah meninggal, untuk ibu kita misalnya, ya, maka ini sampai, termasuk gitu ya, kurban ya, yang kita sembelih atas nama keluarga, misal untuk ayah kita, tetapi dia tidak wasiat. Sebagian ulama ini berselisih. Ya. Ada yang mengatakan ya tidak sampai karena dia tidak memberikan wasiat. Ada yang menyampaikan sampai, dan salah satu dalil yang mengatakan ini sampai adalah ya, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kita sedekah
ya, untuk saudara kita yang meninggal gitu ya, ataupun orang tua kita yang meninggal, maka ini adalah bagian dari sedekah yang sampai pahalanya kepada si mayit. Nah, terkait dengan kurban, apakah itu adalah bagian dari kurban? Ada yang mengatakan itu adalah bagian dari sedekah yang kita, atau sebagai seorang anak untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Kalau semisalnya orang tuanya tidak memberikan wasiat, begitu ya. Tetapi kalau orang tuanya itu memberikan wasiat, misalnya kalau saya meninggal, ya kemudian belum berkurban, tolong nanti kalau saya meninggal, ya kurbankan untuk aku. Maka ini harus dilaksanakan, ya wasiat tersebut. Nah, begitu juga gitu ya, dalil bahwasanya doa-doa ataupun bacaan Al-Quran yang kita bacakan, yang kita sampaikan kepada si mayit, sampai nggak pahalanya. Maka salah satu ya hadis yang lain, sebagaimana ketika tentang bab haji setelah ini, itu ada seorang wanita ya yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu ya meninggal dan beliau gitu ya bernazar untuk melakukan haji. Kemudian apakah kalau aku hajikan kemudian sampai pahalanya gitu ya? Artinya hajinya sah nggak gitu ya? Maka kata Rasulullah SAW, haji anha, maka hajikanlah untuk ibumu itu. Maka kemudian ya pahala ataupun pahala yang dilakukan oleh anaknya itu, ya amalan ibadah yang dilakukan oleh anaknya itu kemudian sampai kepada ibunya. Begitu juga ya bacaan Al-Quran yang kita baca, ya kemudian kita sampaikan ya kepada kedua orang tua kita atau kepada kepada keluarga kita gitu ya. Maka ini sebagian para ulama mengatakan bahwasanya pahalanya itu sampai kepada si mayit. Ya. Ini terkait dengan hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis yang keempat terkait dengan wasiat. Boleh apa tidak wasiat itu diberikan kepada ahli waris, ya. Dan di sini para ulama berselisih, tetapi jumhur ulama sebagian besar mengatakan tidak boleh memberikan wasiat tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Artinya kepada ahli waris itu orang-orang yang masuk dalam orang-orang yang mendapatkan warisan gitu ya. Orang-orang yang mendapatkan warisan itu tidak boleh mendapatkan wasiat gitu ya. Semisal nanti kalau saya meninggal nanti rumah ini untuk anak yang terakhir gitu ya. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mendapatkan warisan setelah sepeninggal ayahnya. Nah, tapi kalau misalnya biasa bahasa masyarakat kita sekarang ini wasiat dari orang tua gitu ya. Orang tuanya masih hidup gitu ya. Nah, itu bukan wasiat. Kalau pemberian yang diberikan ya kemudian orang tuanya itu masih hidup, itu bukan wasiat, tetapi itu adalah hibah. Itu adalah hadiah gitu ya. Kalau hibah itu terserah orang tuanya gitu ya. Dia berikan kepada siapapun, kepada anak berapapun, itu adalah bagian dari pemberian ya, dan itu bukan wasiat. Kalau wasiat itu diberikan sepeninggal ya orang tuanya ataupun si mayit tersebut. Maka di sini kata Rasulullah SAW, ahli waris itu tidak boleh menerima atau mendapatkan wasiat dari si mayit. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar gitu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan katanya setiap setiap yang memiliki dzi haqqin ya, orang yang mempunyai hak itu kepada haknya. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada wasiat bagi orang yang tidak ada wasiat bagi ahli waris ya. Maka dalam sabda ini Rasulullah SAW
telah mempertegas gitu ya, bahwasanya bagian-bagian warisan ya yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu sudah ketetapan Allah gitu ya. Tidak boleh seseorang misalnya membagi warisan atas dasar adat misalnya, nggak boleh, atas dasar kesepakatan nggak boleh. Maka atas dasar ya, firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu semuanya adalah kullu dzi haqqin haqqah. Setiap ya, orang yang mempunyai hak ada haknya. Artinya itu adalah bagian-bagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian nggak boleh misalnya atas dasar kesepakatan, atas dasar keridhaan, nggak boleh. Karena sekarang ridho, kemudian nanti mungkin tidak ridho. Maka ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah solusi terbaik, gitu ya. Tidak boleh kemudian kita merubah ketetapan Allah itu dengan dengan perkiraan kita ini kayaknya pas nih, nggak boleh. Jadi sesuatu yang telah ditetapkan itu dibagi. Kalau sudah dibagi, kemudian kita kasihan misalnya ke adik perempuan kita yang bagiannya sedikit dan sebagainya, boleh kita berikan gitu ya, bagian dari sedekah atau bagian dari hadiah gitu ya. Tapi kalau pembagian di awal harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, a'ti kulladzi haqqin haqqah, berikan setiap orang yang mempunyai hak itu ya haknya. Jadi haknya itu diberikan sesuai dengan haknya, dengan jatahnya itu. Maka kemudian tidak boleh kemudian ya ahli waris itu mendapatkan wasiat gitu ya khusus misalnya. Kenapa? Karena akan menimbulkan sebuah kecemburuan. Dan itu akan menjadikan fitnah. Apalagi misalnya anak yang mendapatkan warisan itu saksinya cuma dia doang gitu ya. Maka yang lain tidak akan mempercayainya. Ya. Maka di sini penting bahwasanya ahli waris itu tidak boleh mendapatkan wasiat. Tetapi dalam riwayat yang lain wazada fi akhirih kata Rasul dalam riwayat yang lain ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah gitu ya dari hadis Ibnu Abbas illa ayyasha'al warathah, dan isnadnya hasan, kecuali kalau ya wasiat itu kata saya tadi kan di awal bahwasanya khilaf di antara para ulama ya ahli waris itu boleh menerima wasiat gitu ya. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Tetapi dalam hadis ini, ya, sebagian ulama ada yang membolehkan illa ayyasha'al warathah, kecuali kalau ahli waris yang lain itu menghendakinya atau mengizinkannya. Jadi kalau bolehkan gitu ya, artinya disetujui oleh para ahli waris yang lain, maka di sini wasiat tadi ya itu dilaksanakan. Tapi kalau tidak begitu. Dalam penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkait dengan wasiat, ya. Wasiat terhadap ahli waris tadi dikatakan oleh jumhur ulama tidak boleh, tetapi ada istisna dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dikehendaki oleh para ahli waris yang lain. Kemudian hadis yang lain, hadis yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kata Nabi? Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi thuluthi amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan untuk bersedekah dengan sepertiga harta kalian. Inda wafatikum, ketika kalian wafat, ziyadatan fi hasanatikum, yaitu menambah kebaikan-kebaikan kalian. Maka di sini ya kata para ulama disyariatkannya wasiat itu sepertiga dari hartanya. Dan lebih utama lagi wasiat itu ya, kurang dari sepertiga hartanya. Dan tadi juga telah dijelaskan bahwasanya ya kalau misalnya ahli waris itu menghendaki untuk ditambahkan maka dibolehkan. Ini salah satu dalilnya ya. Kata Nabi SAW, Innallaha tasaddaqa 'alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kalian. Artinya warisan wasiat yang diberikan tadi itu adalah bagian dari hasanat, dari kebaikan-kebaikan, dari pahala-pahala yang sampai kepada si mayit, gitu ya, kepada si mayit, gitu ya. Maka dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ini adalah salah satu jalur gitu ya, ketika dia tidak
mampu untuk melakukan atau menyedekahkan dia harta-hartanya karena memang harta itu misalnya agak sulit misalnya untuk diuangkan misalnya karena berbentuk barang atau berbentuk aset dan sebagainya, maka caranya adalah, dan kita misalnya ada di ujung hayat kita, maka caranya adalah dengan cara kita berwasiat, ya, dengan cara kita berwasiat, ya. Makanya ini juga penting, dan biasanya ada orang yang memang kedekatan dengan temannya misalnya sangat akrab sekali atau dengan tetangganya yang baik sekali misalnya, biasanya kita ingin memberikan hal-hal itu gitu ya kepada tetangga kita untuk berbuat baik kepada tetangga ataupun ini kepada keluarga yang lain misalnya yang tidak termasuk kepada bagian ahli waris, maka salah satu solusinya adalah dengan memberikan wasiat, gitu ya, dengan memberikan wasiat. Dan bahkan ya saking Jibril ya memerintahkan menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk selalu yusi bi khairan, ya, untuk selalu memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada Rasulullah untuk berlaku baik kepada tetangga. Bahkan kata Nabi SAW seakan-akan gitu ya, tetangga itu kata Rasulullah SAW ya itu mewarisi. Ya, saking apa? Saking Jibril itu selalu memberikan wasiat kepada Rasulullah SAW untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Nah, tetangga yang artinya saking baiknya itu mereka kalau tidak masuk dalam asnaf ataupun orang-orang yang termasuk memiliki bagian dari yang mewarisi, maka boleh kita memberikannya dengan memberikan wasiat, gitu ya. Dan wasiat ini tadi hukumnya ada dua, ada yang mustahab ketika dia tidak mempunyai ikatan hutang atau ikatan titipan ataupun harta yang memang kalau dia miliki boleh, artinya wajib hukumnya dia memberikan wasiat itu. Tetapi kalau di luar itu maka semuanya adalah hukumnya mustahab atau hukumnya sunnah kata jumhur ulama. Tetapi kalau masuk dalam kategori tadi ada titipan, ada hutang, gitu, ada hak orang lain misalnya ya dari harta tersebut, maka hukumnya wajib ya dia memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu beberapa hadis-hadis tentang masalah wasiat. Kemudian ditutup dengan hadis terkait dengan wadi'ah, dengan titipan. Ya, dengan apa? Titipan. Maka di sini para ulama menjelaskan apa isi wadi'ah itu, ya. Itu al-ainul lati yad'aha sahibaha inda akhar liyahfadhaha. Yaitu suatu benda ya yang disimpan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk dijaga, gitu ya. Maka ketika seseorang misalnya ketika seseorang misalnya ketika seseorang menitipkan sesuatu kepada kita, baik itu barang berupa harta ya, berupa benda ataupun apapun, gitu ya. Dan itu adalah bagian dari titipan. Dan titipan itu ya hukumnya adalah sunnah. Ya, kita membantu saudara kita untuk menjaga hartanya, gitu ya. Dan itu adalah bagian dari sunnah dan berpahala, ya. Dan berpahala. Dan orang yang dititipi harus amanah dalam menjalankannya. Dan dia tidak boleh kemudian ya melanggar amanah ataupun ya dari titipan tersebut, ya, dari titipan tersebut. Ya. Dan titipan itu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, dalam riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya kata Nabi SAW, man udi'a wadi'atan, ya, barang siapa yang tertitipi dengan titipan, falaisa alaihi doman, maka ya tidak tidak ada garansi ataupun tidak harus dia mengganti kalau rusak, gitu ya. Kalau misalnya titipan itu rusak disebabkan oleh kerusakan sendiri misalnya,
maka tidak harus orang tersebut untuk mengganti ya titipan yang dititipkan kepada kita. Maka ini perlu dipahami secara betul gitu ya. Artinya orang yang menitipkan kepada saudaranya titipan itu, misal saya nitipin rumah nih gitu ya. Nah, titipan. Kalau ada yang rusak misalnya, maka orang yang dititipi itu tidak harus ya, tidak wajib hukumnya mengganti terhadap kerusakan tersebut. Ya, terhadap kerusakan tersebut. Dan contoh misalnya dititipi kemudian boleh dipakai gitu ya, maka boleh kita dipakai sesuai dengan izin yang diberikan oleh orang yang dititipi, tidak boleh lebih daripada itu ya, sesuai dengan sesuai dengan amanahnya. Maka kalau kita dititipi kemudian kita boleh memakai, maka kita harus menjaganya gitu ya. Maka kalau di luar itu misalnya ada kerusakan misalnya bukan disebabkan oleh pemakaian kita, disebabkan oleh karena misalnya kalau kendaraan mesinnya sudah tua ataupun memang sudah rusak, maka kita tidak wajib hukumnya untuk menggantinya ataupun menjaminkannya. Jadi tidak ada jaminan kita harus menggantinya. Ini terkait dengan titipan, dan titipan hukumnya sebagaimana tadi dijelaskan oleh para ulama, hukumnya adalah mandub atau hukumnya sunnah. Artinya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu bentuk kita membantu saudara kita gitu ya. Membantu saudara kita. Jadi ini terkait dengan hukum wadi'ah ya. Nah, kemudian apa bedanya antara wadi'ah dengan ariyah? Ya. Kalau wadi'ah itu hukumnya tadi mandub ya, hukumnya sunnah. Sedangkan ariyah itu pinjaman, itu hukumnya ibahah. Jadi kalau ariyah itu kita bisa mengambil manfaat dari ya titipan itu, ya, pinjaman tersebut. Ya, tanpa harus membayar pengganti gitu ya, ataupun membayar sewa ya. Ariyah itu artinya kita mengambil manfaat dari itu. Nah, sedangkan kalau wadi'ah itu hanya titipan saja yang tidak kita ambil manfaatnya. Ini perbedaan antara wadi'ah dengan al-ariyah. Ya. Begitu. Ini terkait dengan al-ariyah dan wadi'ah. Ini hampir sama tapi tidak serupa gitu ya. Kalau ariyah itu ya barang yang dititipkan kepada kita atau kita pinjam dan kita manfaatkan, gitu ya, kita manfaatkan. Tapi kalau wadi'ah itu bukan kita yang mengajukan, tetapi sahibul mal ataupun orang yang memiliki harta tersebut yang meminta kepada kita untuk menjaga harta ataupun barang yang dia titipkan. Itu terkait perbedaan antara al-wadi'ah dengan al-ariyah. Dan ini terkait dengan bab titipan dan juga bab wasiat. Dan sedangkan bab sodakot ataupun tentang zakat dan tentang masalah ghanimah ini akan dijelaskan nanti di bab tentang al-jihad. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Duhur, sore doang kan?